Perkenalkan, nama saya Kiki. Kiki? Ya, Kiki. Jadi gini, saya tuh ngerasa patah hati. Cie Kiki. Karena perempuan yang melahirkan saya beberapa waktu lalu meninggal, di Jeddah, Mekah. Jadi sejak dulu saya tuh bercita-cita kalau saya punya uang, saya pengen umroh, saya pengen bawa ibu saya. Sampai akhirnya awal tahun kemarin, tepatnya 3 Januari kami berangkat dari Soekarno-Hatta, kemudian landing di Jeddah itu sekitar jam 7. Kayaknya nggak sampai 1 jam setelah landing, tiba-tiba ibu meninggal di Bandara Jeddah. Sebelum ibu meninggal tuh ada beberapa perjalanan yang mungkin sampai saat ini saya kadang ngerasa nggak percaya, Ibu berangkat tuh dalam keadaan sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Sampai akhirnya waktu landing di Jeddah, tiba-tiba di depan pintu pesawat ibu kayak sulit melangkah gitu, sampai megang pintu pesawat. Akhirnya saya bantu berdiri, nggak bisa. Akhirnya saya bantu angkat ke kursi roda. Nah di situ ditanya sama pramugari, ibu nggak ada keluhan apa-apa, ibu nggak ada sakit apa-apa. Cuma setelah keluar dari lorong itu, ibu baru mulai ngeluh. Kayaknya itu udah mulai sakaratul maut karena kakinya lemas, perutnya sakit, pinggangnya sakit. Sampai akhirnya waktu itu ada perawat Indonesia yang kerja di Kuwait tuh bilang bawa ke klinik aja mas, klinik bandara. Sampai akhirnya kami bawa ke klinik bandara. Di situ ibu makin ngerasa kesakitan, bilang kaki ibu sakit banget gitu. Ini pertama kali ibu sakit katanya. Nah di situ saya belum pikir kalau itu sakaratul maut. Di situ sampai ibu bilang pinggangnya sakit, terus perutnya sakit, dadanya sesak, dan ibu minta terakhir waktu itu minta telepon ayah. Cuma saya nggak berani nunjukin ibu yang kondisinya kayak gitu. Terus setelah ibu bilang pertama kali sakit kayak gitu, saya nuntun ibu buat istighfar dan la ilaha illallah, itu masih jelas pelafalannya. Sampai akhirnya setelah saya tuntun itu, ibu agak rileks sedikit dan saya ngelihat monitor itu udah mulai datar. Udah datar, sampai akhirnya saya manggil dokter lagi, kemudian di RJP, kemudian gerak lagi grafiknya, cuma mungkin itu udah mulai landai gitu. Sampai saya disuruh keluar, nggak lama saya disuruh masuk lagi, dimintain paspor, visa, dan saya tanya lagi, katanya mau dibawa ke rumah sakit. Mungkin pas mau dibawa ke rumah sakit itu ibu udah kritis banget di situ. Dan satu kalimat yang benar-benar saya ngerasa hidup saya hancur tuh ketika saya nanya, where is my mom? 2 kali saya tanya karena dokternya waktu itu kayak bingung ngejawabnya gimana. Sampai dia bilang, she was dead. Kalimat pertama saya masih nge-freeze, dan pengulangan yang kedua, she was dead. Di situ saya ngerasa hati saya hancur gitu. Kayak saya niatnya pengen bawa ibu ke Baitullah, ke rumah Allah, ternyata sekaligus perjalanan saya bawa ibu ke Allah gitu, Sampai akhirnya saya pulang itu cuma bawa koper ibu, dan ketika saya ngelihat adik-adik saya yang umurnya menurut saya masih butuh banget ibu, umur 13 tahun, saya kadang ngerasa dihantui rasa bersalah, karena ini pertama kali adik saya itu ditinggal ibu keluar kota, dan ternyata pertama kali keluar untuk selamanya, pergi untuk selamanya gitu. Sampai akhirnya saya mikir ini Ramadan saya pertama tanpa ibu, saya bingung nih menjalannya gimana. Itu sih saya kayak masih bingung cara benar-benar ikhlas gimana, saya bingung menjalani hidup saya lagi gimana gitu. Ya sekali lagi saya terima kasih dan saya minta tolong doanya buat ibu saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhumah menjadi salah satu di antara kekasih Allah yang dimuliakan di akhiratnya. Karena walaupun secara fisik beliau nggak sampai ke Baitullah, tapi ketika niatnya dan sudah beliau ikhtiarkan dengan berjalan, maka itu sudah dicatat pahala ibadah yang utuh. Jadi ibu itu sudah umroh, walaupun secara fisiknya belum sampai ke Baitullah. Karena dulu juga ada kan orang yang mau berhaji tapi nggak jadi berhaji gara-gara membantu orang lain. Padahal dia udah niat banget kan berhaji. Tapi kemudian jamaah haji yang berangkat haji ngelihat dia lagi tawaf di Ka'bah gitu. Kenapa? Karena Allah nggak melihat fisik kalian, Allah nggak melihat harta kalian, Allah melihat hati dan amal kalian, kan gitu kan? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, amalnya beliau udah berjalan sejauh itu sampai ke Jeddah, udah di gerbangnya Mekah gitu. Berarti kan memang sudah diikhtiarkan, bukan cuman niat kosong. Apalagi niatnya memang sudah pengen sekali beribadah umroh.
Ya artinya niatnya dari sejak berangkat dari rumah itu pengen umroh gitu. Insya Allah Ibunda Kiki sudah umroh dan umrohnya diterima di sisi Allah. Bahkan mungkin umrohnya lebih baik daripada kita yang mengerjakan secara fikih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya salut ya sama Kiki ya, bisa menceritakan ini dengan sangat tenang. Saya tahu gimana hancurnya hati Kiki. Saya aja yang dengar juga sedih sebetulnya. Gak kebayang sih perasaannya. Jadi kayak tiba-tiba di rumah itu jadi hilang ya seseorang yang sangat berharga ya. Jadi kayak bingung kan. Kita mau cerita ke siapa, apalagi ibu gitu. Mau cerita hal-hal yang penting tentang kita ke ibu yang biasanya kita ceritain gak bisa lagi. Kiki hebat bisa sekuat dan sesabar ini. Semoga kesabaran Kiki itu justru menjadi kebaikan buat ibu di dalam kuburnya. Yang ketiga, Kiki itu masih bisa silaturahim sama ibu. Ada dua caranya. Yang pertama adalah dengan doa dan amal solih. Dan yang kedua dengan ziarah. Menziarahi kubur itu seperti kita orang yang di dalam kubur ketika diziarahi itu kayak kita menziarahi dia ketika masih hidup. Jadi dia senang gitu. Dan orang kubur itu tahu ketika diziarahi. Walaupun nggak bisa berkomunikasi tapi dia tahu dia diziarahi. Makanya menziarahi kubur itu penting. Bukan hanya untuk kita yang hidup untuk mengingat mati, tapi untuk yang sudah wafat dia merasa diingat gitu. Tapi selain itu yang juga sangat penting adalah doa dan ibadahnya Kiki. Jadi sekarang cara Kiki terhubung lagi dengan ibu, sholat, sedekah gitu ya, ngaji, zikir, nanti setelah itu doa, itu cara terhubung. Jadi makin sering Kiki begitu, makin sering terhubung sama ibu. Dan ibu itu merasakan, jangan cuman dikira bahwa oh itu mah terhubung amalnya, enggak, dia merasakan. Jadi ketika anaknya mendoakan dia merasakan kenikmatan di dalam kuburnya. Jadi kayak dikirimin doa itu tuh memang benar-benar dirasain gitu. Bukan cuma jadi amal soleh yang dicatat doang, bukan, dirasain sama ahli kubur. Jadi ketika kita berdoa nih sekarang nih, ahli kubur ngerasain kenikmatan itu. Karena doa itu kayak hadiah. Begitu kita kirim hadiah, kita kirim doa, kita kirim Al-Fatihah, kita kirim amal soleh yang kita niatkan buat dia, itu tuh sampai semuanya. Dan sampainya bukan cuma catatan, tapi dirasakan langsung. Kuburnya jadi menyala, jadi bercahaya, jadi lapang, jadi sejuk, itu dirasakan langsung. Jadi Kiki masih sangat bisa membahagiakan ibu, walaupun mungkin nggak ketemu secara fisik, tapi sangat bisa membahagiakan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini juga yang saya lakukan ketika saya kehilangan ibu saya dalam musibah tsunami di Aceh dulu. Masih kuliah juga tuh, seumur Kiki sekarang lah, mau lulus, ibu saya meninggal di tsunami. Padahal cita-cita saya tuh pengen banget bawa ibu umroh lah, haji lah, pengen menyenangkan hati ibu, bawa ijazah Al-Azhar gitu kan. Karena ibu bilang dari keluarga dia harus ada satu yang jadi ulama, itu udah cita-cita dia banget. Tapi qadarullah, tahun terakhir sebelum saya lulus terjadi musibah tsunami di Aceh dan ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, rumah habis. Waktu itu saya agak-agak patah hati juga, tapi lama-lama saya pikir, apakah ini adalah akhir? Enggak, ternyata saya masih bisa kok membahagiakan ibu. Itu jadi motivasi saya untuk ngafal Quran, untuk dakwah, untuk bikin sekolah gratis, bikin masjid supaya ngalir semuanya pahala buat ibu. Jadi Ki kasih tahu ke adik, kalau kangen sama mama, yuk kita doa gitu. Mama dengar kok doa kita, yuk kita sholat atau kita kirim Al-Fatihah, itu sampai kok ke mama gitu. Walaupun sedih pasti nggak mungkin nggak, karena Rasulullah juga sedih banget kehilangan Khadijah. Rasulullah tuh sedih banget kehilangan Abu Thalib, dan itu tahun duka cita bagi Rasulullah. Jadi Kiki berhak untuk sedih, tapi Kiki harus tahu walaupun Kiki bersedih, Kiki masih bisa kok menyenangkan hati ibu gitu. Semoga itu bisa jadi cara buat Kiki terus terhubung sama ibu bersama dengan adik-adik. Allahu a'lam.